Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik Esaflora. Kali ini kita akan saksikan video lanjutan dari topik penelitian beragam tanpa rancangan. Jadi penelitian ini merupakan suatu penelitian yang tidak menggunakan rancangan karena kita menggunakan beraneka ragam zat, beraneka ragam cara perlakuan, dan juga beraneka ragam tanaman. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang secepat-cepatnya dan spektakuler, ya. Dan mari kita saksikan video ini yang merupakan kelanjutan dari video yang pertama. Berikutnya adalah di sini hasil yang kita dapatkan, ya, dan ini sangat banyak sekali. Kayaknya Anda perlu dengarkan dengan baik, ya, karena apa yang saya sampaikan ini merupakan suatu hal yang baru dan menarik untuk di follow up, ya, dan juga nanti akan saya coba berikan juga formulanya tadi. Yang pertama, bahwa banyak sekali terjadinya perubahan yang tidak permanen, ya. Dalam buku juga sudah saya sampaikan bahwa perlakuan dengan cara disemprot tadi itu ke seluruh tanaman itu akan lebih banyak atau dominan mengenai titik-titik mengenai daun-daun muda, organ-organ muda yang sedang tumbuh. Jadi zat-zat yang kita berikan perlakuan tadi itu alokasinya akan lebih dominan pada organ-organ yang sedang tumbuh. Jadi daun muda atau seludang daun monstera yang berwarna kuning atau putih gitu, ya, tapi kemudian dia akan membalik lagi. Demikian juga dengan monstera adansoni, pucuk dan daunnya ada yang muda, variegata, dan itu banyak, dan ternyata dia balik kembali, ya. Daun muda yang tumbuh berikutnya juga normal kembali. Dan pada daun muda Diefenbachia dia lebih terang dan lebih polos. Yang tadinya coraknya lebih dominan, kemudian ini lebih putih dan lebih polos. Kemudian juga Philo juga warnanya menjadi cerah dan juga ada muncul variegatanya, tapi setelah daun dewasa dia normal lagi. Demikian juga pada Amydrium, tunas mudanya putih dan juga seludangnya tadi itu putih, tapi begitu dewasa dia balik lagi. Berarti bahwa sebenarnya semua ini tadi itu hanya mengenai organ mudanya tadi itu, daun mudanya saja, jadi tidak pada titik tumbuhnya. Hasil yang kedua ini cukup menarik, yaitu tunas muda yang bongsor, ya, bongsor dan besar. Nah, ini terjadi pada Epidium, Epiprenum, kemudian juga Aglonema, dan banyak lagi, ya. Intinya semuanya tadi itu pada konsentrasi yang tinggi tadi itu. Jadi yang untuk yang tunas bongsor dan besar itu kita menggunakan BAP 100 dengan TDZ 10. Hasil yang ketiga, tumbuh tunas dan tumbuh akar, ya. Bayangkan dia tumbuh tunas tapi juga tumbuh akar pada ketiak daun tadi itu, pada titik-titik tumbuhnya tadi itu. Nah, ini sebenarnya sangat bagus juga untuk bisa kita memperbanyak tanaman tadi itu, karena berarti akan lebih berhasil di dalam kita memperbanyak karena sudah tumbuh akar. Nanti akan kita perlihatkan fotonya, ya. Dan ini adalah gabungan formula 24D 400 mg per liter dan hormon akar Esaflora 30 ml, itu sekitar 80 mg per liter itu, ya. Jadi yang hormon akar tadi itu adalah IBA, ya. Tadi itu kan gabungan, berarti gabungan IBA dengan 24D. Hasil yang berikutnya yang keempat yaitu setiap titik tumbuh
itu muncul tunas ya, dan dia putih. Tadi itu seperti amidium kan gitu ya, dia seludangnya putih gitu. Nah itu formulanya itu BAP 100, TDZ-nya 20 dan EMS-nya 60 ya. Jadi memang tinggi-tinggi. Hasil kelima, pangkal batang menggelembung. Nah ini unik sekali ya. Jadi di pangkal batang itu menggelembung. Nah ini gabungan antara 24D 400 ppm. Coba lihat ya. 24D itu kan memang hormon akar yang dia membesarkan biomasa akar. Dan TDZ itu 2 mg per liter ya. Jadi TDZ-nya di sini gabungan auksin dengan sitokinin itu akan menyebabkan terbentuknya kalus kalau di dalam kultur. Nah kalau di sini dia akan membentuk biomasa. TDZ itu adalah hormon sitokinin yang sangat kuat digabungkan dengan memang hormon akar yang dia ke arahnya ke arah tadi itu pembesaran biomasa. Jadi di pangkal batangnya dia membesarkan itu. Hasil yang keenam, titik tumbuh di dalam seludang daun menggembung ya. Jadi ada titik tumbuh yang dia masih berada di dalam seludang daun dan itu menggelembung, membesar, merobek seludang daun yang di luarnya. Jadi si titik tumbuh tadi itu sudah tidak sabaran untuk dia menggelembung dan merobek seludang daun yang ada di luarnya tadi itu. Berarti sedemikian kuat tekanan di dalam dorongan tumbuhnya tunas tadi itu, sehingga seludang daunnya belum jatuh atau belum ini dia sudah keluar gitu ya. Nah itu gabungan antara 24D 400 ppm atau 400 mg per liter. Nah ini TDZ 100, nah, BAP 100 dan kolkisin 100. Terus juga ada paklonya 20 ya. Jadi antara daya dorong, terus juga kemudian dia dihambat, dan juga ada kolkisinnya meraksasa, makanya dia menggelembung tadi itu. Jadi kembali bahwa ini silahkan Anda pilih mana yang mau Anda follow up lagi lebih lanjut, karena memang ini sangat mahal ya tadi itu, karena semuanya tadi itu serba ekstrim tadi itu. Tapi memang hasilnya sangat beragam ya. Kemudian ketujuh, dan ini juga sangat menarik sekali, bahwa kita mampu menghasilkan embrio somatik ya, embrio somatik di luar. Jadi biasanya embrio somatik itu adalah tunas yang kecil-kecil banyak gitu ya, dan itu biasanya hanya ada di kultur jaringan. Jadi dengan kita setting dan kita beri perlakuan hormon, dan itu bisa muncul, dan ternyata itu bisa juga titik tumbuh tadi itu menghasilkan embrio somatik di luar. Nah nanti akan kita perlihatkan gunanya apa. Gunanya kalau misalnya kita mau mengkulturkan, maka titik tumbuh yang sudah membentuk embrio somatik tadi itu akan menjadi bahan eksplan yang sangat bagus sekali. Dan ke-8, nah ini juga sangat menarik, kita mendapatkan batang yang pipih, ada pipih ya. Jadi titik tumbuhnya tadi itu awal dari kristata ya, karena baru 2 titik tumbuh, dan kita tidak tahu apakah itu permanen atau balik lagi. Ya, ini pada tanaman philo dan juga epiprenum ya. Formulanya adalah ekstrak rokok ya, ekstrak rokok. Jadi saya menggunakan rokok gudang garam merah itu 1 bungkus, saya rebus, saya didihkan dalam 1 liter air ya, dan itu kita pakai untuk formula. Jadi penggunaannya adalah 10-100 ml, dan tinggi sekali ya. Kemudian ditambah dengan 24D 400 mg per liter dan TDZ 100 mg per liter. Nah kemudian bahwa tadi itu dia merangsang ke pertumbuhan tadi 24D dengan TDZ-nya, tapi kita hambat dengan kolkisin 20 mg per liter dan paklo 20 mg per liter. Baik, itulah hasil-hasil dari penelitian metode beragam tanpa rancangan, dan mari kita saksikan
foto video hasil dari penelitian tersebut. Baik, ini adalah contoh di mana pertumbuhan tunasnya lebih besar dibandingkan dengan tunas sebelumnya ya. Ini lihat tunas yang tumbuh tadi itu lebih besar dibandingkan dengan tunas sebelumnya ya. Dan dia pada aglonema juga nanti nih Anda lihat ini tuh ya, bahwa tunas yang muncul tadi itu dia mendorong seludang daun yang harusnya memang belum terbuka tadi itu ya, bukan harusnya, jadi memang harusnya dia membuka dulu baru dia mendorong keluar. Ini jadi saking cepatnya pertumbuhan, dan juga ini dia kemudian ini juga, nah ini dia rada nyamping, dua-duanya tumbuh dan dia besar tumbuhnya ya, melebihi dari yang biasanya tadi itu. Nah ini karena dampak dari TDZ tadi itu dengan 24D dan colchicine tadi itu, yang modelnya seperti ini. Tapi ini karena permainan hormon, jadi ini adalah tidak bersifat permanen. Tapi kalau ada colchicine-nya juga di situ, kemungkinan juga raksasanya tadi itu bisa permanen. Nah ini sebagai contoh saya perlihatkan juga yang lain adalah nah ini yang menarik ya, itu dengan ini. Oke, yang ini dulu. Ini coba Anda lihat ini, bahwa daun yang tumbuh ini dia masih menggulung ya, daun masih menggulung, tapi sebenarnya daunnya sudah dewasa, maksudnya sudah besar. Dan kemudian di sini daun kedua, ini yang kedua ya, kedua 1, 2, 3 ya, itu semuanya masih menggulung. Tapi karena pembelahan selnya melebihi kecepatan dari membukanya daun, jadi mereka terperangkap di dalam daun yang sebelumnya gitu ya. Ini disebabkan karena hormon gibberellin yang tinggi ya. Jadi sebenarnya di dalam pertumbuhan tadi itu ada 4 poin, yaitu pembelahan, pembesaran, penebalan, dan diferensiasi. Nah, pembelahan akibat gibberellin tadi ini lebih cepat, sehingga untuk menghindari hal ini kita bisa beri dia dengan paclobutrazol, zat penghambat ya. Tapi kalau paclobutrazolnya itu tidak seimbang, dampaknya seperti ini ya. Jadi dia pembentukan ruasnya ini menjadi pendek ya, pendek. Nah begitu sudah nggak dikasih perlakuan, dia panjang lagi. Ini kan beda ini ya, ini pendek, yang ini panjang itu ya, panjang itu.
ini perlakuan dari Paklo. Kalau ini terlalu cepat ya, terlalu cepat itu menyebabkan dia menjadi daunnya tadi itu belum sempat mekar, belum sempat membuka optimal, dia sudah tersundul yang di bawahnya. Dan dampak juga gibberellin nanti saya perlihatkan di sini adalah, biar sebentar ya. Nah, jadi pertumbuhan sel yang memanjang ini itu disebabkan oleh gibberellin ya, dan juga gabungan antara gibberellin dengan sitokinin menyebabkan anggrek ini anthurium ini menumbuhkan tunas-tunas barunya. Jadi dia di sini ada 3 tunas tadi itu. Dan lucunya bahwa ini tunas yang baru ini adalah hijau, sementara yang ini dia adalah merah ya, tunasnya merah. Jadi ini merupakan variasi juga yang tadi itu. Nah, ini kita perlihatkan juga di sini. Langsung aja sini. Ini yang tadi saya bilang anggrek. Jadi kalau dilihat tadi itu sebenarnya kita silangkan cuma satu ini ya, dan dia sudah membesar. Sementara yang ini dia juga mengalami penggelembungan. Coba lihat bawah sini, dia mengalami penggelembungan, tapi dia tidak rontok karena sebenarnya tidak dibuahi. Dan kita lihat di sini bahwa labellumnya itu sebenarnya sudah tua ya. Jadi sebenarnya harusnya bunga ini sudah waktunya rontok, tapi karena dia diberi gibberellin tinggi, dia masih bisa bertahan. Nah, ini daun ini juga below ini kita beri dengan colchicine dan juga TDZ sehingga ukurannya membesar ya. Terus ini tulangan daunnya melengkung tadi itu. Beda dengan yang normalnya seperti ini. Nah, jadi ini lebih melengkung, lebih tebal gitu ya. Nah, kemudian ini setiap daunnya, coba lihat ini setiap daunnya titik tumbuhnya muncul semua. Coba lihat dari atas sampai bawah dia muncul semua ya. Lihat, nah itu. Ini pada aglonema dia warnanya cerah. Ini yang merah tua, terus yang itu juga yang tadinya kuning menjadi merah gitu. Nah, ini yang saya perlihatkan tadi itu. Nah, ini coba perhatikan, ini adalah, bisa lihat ya, ini adalah embrio somatik, kecil-kecil banyak sekali ya, padahal ini di luar, dan ini biasanya terjadi di dalam kultur. Nah, kalau ini kita ambil untuk kultur jaringan, itu kita akan mendapatkan bahan eksplan yang sangat banyak. Oke, berikutnya, nah ini silakan lihatkan, ini adalah hasil perlakuan colchicine tadi itu dengan TDZ dan juga 24D ya. Colchicine itu menyebabkan dia giant, dan giantnya tadi itu berbeda-beda, enggak ya, ininya bergelombang karena perbedaan tadi itu poliploid di dalam daun tadi itu. Nah, yang spektakuler yang sana tadi itu ini menggelembung ya, ini keren sekali tuh ya, ini kayak otot ini ya, padahal yang normalnya seperti ini ya, ini yang seperti ini nih. Nah, mudah-mudahan ini kalau bisa permanen, wah ini keren sekali ya gitu. Baik, demikianlah hasil dari penelitian beragam tanpa rancangan, dan itu sangat spektakuler sekali. Silahkan Anda follow up mana yang Anda sukai dan sempurnakan lagi dengan idealisme atau juga kreativitas dan inovasi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.